siang ini karena ada yang mau Ustazah diskusikan sedikit dengan teman-teman ya. Tadi pas kita belajar matematika, pas Ustazah sedang belajar di kelas, Ustazah menemukan Tania datang terlambat tadi ke dalam kelas. Benar kan? Iya. Nah, ternyata Ustazah juga sering menemukan Tania sering juga datang terlambat di hari-hari sebelumnya kan? Nah, Tania ingat enggak? Dalam minggu ini sudah berapa kali Tania datang terlambat ke sekolah? 3 kali. 3 kali. Ya, sudah 3 kali ya. Berarti kalau kita kan sekolahnya 5 hari. Nah, sudah 3 kali Tania tidak terlambat datang ke sekolah. Berarti hanya ada 2 kali Tania yang datang terlambat. Berarti kan terlambatnya lebih banyak daripada datang tepat waktu. Oke, Tania, Ustazah yakin Tania juga mengerti bahwa kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan kita sering melakukan kesalahan. Tapi di sini yang terpenting bukan kesalahannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau belajar untuk memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulanginya lagi. Jadi setiap kesalahan, setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Termasuk tadi, Tania datang terlambat itu sebuah kesalahan. Dan setiap orang mungkin teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Oke, mengenai keterlambatan Tania datang ke sekolah tadi dan beberapa kali juga Tania sudah sering terlambat juga datang ke sekolah, kita coba carikan solusinya. Tania mau nggak? Mau. Nah, Tania, Ustazah yakin Tania datang terlambat itu pasti ada alasan. Iya, pasti ada alasannya ya. Coba Tania ceritakan kepada Ustazah. Kira-kira alasannya apa? Anak sering tidur larut malam, karena sering menonton dan main-main dulu sebelum tidur, Terus? Sehingga pagi harinya anak sudah membangun persiapan sehingga telat datang sekolah. Oh, Tania datang berangkat ke sekolah sendiri ya? Iya. Kalau pagi itu memang disuruh bangun sendiri sama mama? Iya. Oh, jadi karena sering menonton malam-malam, pagi main-main dulu sebelum tidur di kamar karena punya kamar sendiri? Iya. Oh, makanya sering terlambat ya. Kalau menurut Tania, apakah sering datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Coba Tania sampaikan kepada peserta. Apa satu keyakinan kelas kita yang sesuai dengan kehadiran datang ke sekolah? Disiplin. Oke, disiplin menurut Tania, disiplin itu penting apa tuh? Penting. Kenapa kok penting? Karena bisa membuat saya belajar untuk menghargai waktu. Terus? Ya. Oke. Menghargai waktu itu sangat penting. Benar nggak? Iya. Dengan kita menghargai waktu, seperti contohnya sama kayak kita menghargai teman-teman kita. Kayak Tania di kelas, teman-temannya banyak di kelas, mereka bisa datang lebih awal dari Tania, berarti mereka menghargai waktu. Kemudian selain menghargai waktu, datang tepat waktu itu atau kita disiplin itu, kita juga belajar peduli dengan orang sekitar kita. Karena bukti kita peduli itu teman kita datang lebih cepat, untuk kita menghargai berarti peduli kita dengan teman-teman kita. Jangan bisa sering terlambat karena mohon maaf ya, Iya, baik. Ustazah maafkan. Ustazah sangat menghargai permintaan maaf Tania, karena berarti Tania anaknya jujur. Tania mau menyampaikan itu adalah sebuah kesalahan. Tania sudah memaafkan. Kalau ini untuk kedepannya, bagaimana menurut Tania? Apa yang harus Tania lakukan agar Tania tidak datang terlambat lagi ke sekolah? menghidupkan alarm. Hidupkan alarm. Tania punya HP? Punya. Berarti kan alarmnya bisa dipasang di HP. Kita hidupkan alarm. Apa lagi? Tidak main-main sebelum tidur ketika jam
paling lambat kita sudah tidur. Kemudian apa lagi? Jangan tidur terlalu malam lah. Jangan tidur terlalu malam. Kemudian menonton gimana? Iya. Boleh nggak kita nonton? Boleh. Tapi nggak boleh sampai tengah malam. Nggak boleh sampai tengah malam karena kita tadinya masih belajar atau siswa sekolah. Jadi sehingga kalau tidurnya lambat, nanti bisa bangunnya terlambat dan sholat subuhnya juga terlambat pastinya. Pasti tadi kan kalau terlambat datang ke sekolah, pasti bangunnya terlambat dan sholat subuhnya juga terlambat. Banyak yang kita dapatkan. Jadi bagaimana mulai besok? Tania mau berjanji untuk tidak datang terlambat lagi? Jadi yang pertama yang Tania lakukan nanti malam apa? Jangan tidur terlalu malam. Jangan tidur malam. Yang kedua apa yang kita pasang? Pasang alarmnya di HP. Salah satu tujuannya agar kita terbangun nanti dengan berbunyinya alarm. Terima kasih Tania. Mudah-mudahan Ustazah berharap untuk besok sampai selanjutnya Tania bisa memberikan contoh kepada teman-teman lagi bahwa Tania adalah anak yang disiplin, datangnya tepat waktu dan tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, terima kasih Tania. Raja dan Restu, terima kasih sudah mau datang menemui Ustazah. Ustazah mau diskusi sedikit sama Akhil Jabul. Tadi pas belajar matematika di kelas ketika kita sedang mengerjakan latihan, Raja sama Restu tadi berantem. Wah, Raja ngusilin Restu sehingga Restu melempar bukunya Raja ini ke belakang sehingga buku Raja lepas kulitnya dari isinya. Sekarang Ustazah mau tanya, kenapa Raja melakukan? Karena usil saja, niatnya bercanda saja. Oh iya, tetapi yang Raja lakukan itu membuat Restu marah. Sekarang saya tanya lagi ke Restu, kenapa kok Restu sampai marah sekali sampai melempar bukunya Raja ke belakang? Dipukulnya sangat keras. Memukul Restu sangat keras sehingga Restu menjadi marah. Oh, seperti itu. Oke. Jadi itu ya penyebabnya Raja. Kenapa buku Raja ini jadi lepas kulitnya seperti ini? Karena Restunya merasa kesakitan. Akhirnya dia marah. Dan cara dia mengeluarkan kemarahannya adalah dengan melempar buku ini. Sekarang seperti ini. Ada yang mau saya sampaikan bahwa kita ini anak-anak Ustazah ini termasuk Ustazah, kita pasti pernah melakukan sebuah kesalahan dan bahkan mungkin kita sering melakukan kesalahan. Tetapi walaupun begitu, bukan masalah kesalahannya, tapi masalah bagaimana kita bisa berubah untuk menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan itu. Jadi tujuan kita diskusi di sini sekarang adalah bagaimana sebuah kesalahan yang sudah dilakukan itu tidak akan terulang lagi. Sekarang yang pertama, tadi Restu marah karena Rajanya usil. Sekarang pertanyaan Ustazah, Raja kan sudah usil tadi dan niatnya adalah bercanda sehingga Restu menjadi marah. Raja mau nggak minta maaf? Mau. Bagaimana caranya? Apa yang Raja bilang? Iya. Sekarang Restu mau maafkan. Oke, mau memaafkan. Sekarang Raja
sudah lepas nih. Raja maunya gimana bukunya? Restu perbaiki seperti semula. Restu perbaiki seperti semula. Gimana Restu? Udah nggak bisa. Oh, Restu caranya. Udah nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, soalnya anak nggak bisa main klik gitu. Nggak bisa mengembalikannya seperti ini lagi. Gimana tuh Raja? Dia nggak bisa lagi. Anak bantuin. Mau Raja bisa? Bisa Raja. Raja mau bantu memasangkan ini lagi. Karena Raja kenapa Raja kok ingin Restu itu kembalikan bukunya seperti semula? Karena nanti mami marah. Kenapa kok mami marah? Ya karena kan untuk belajar. Oh iya, bukunya untuk belajar, nanti mami marah di rumah kalau bukunya gede karena udah nggak ada kulitnya. Dan Raja juga takut nanti ceritakan ke mami apa penyebabnya. Oh seperti itu. Jadi Raja maunya kita carikan solusinya sekarang. Gimana tuh Restu? Restu mau nggak? Nanti Raja mau bantu? Mau. Tapi kliknya di mana kita tentukan nanti? Di kantor. Kita pindah ke kantor. Siapa yang akan meminjam kliknya? Restu nanti pinjam ke kantor, dan nanti setelah dipinjam nanti bawa lagi ke sini, nanti dibantu sama Raja untuk memperbaiki bukunya sehingga bisa bentuknya. Caranya nanti dilepaskan dulu yang ada ini ya Raja ya, kemudian nanti kita pasang lagi sehingga bukunya Raja bisa kembali seperti semula. Nanti ketika bukunya bisa digunakan lagi, dan pastinya mami tidak akan marah di rumah karena Raja sama Restu sudah mencarikan solusi terhadap bukunya yang lepas ini kulitnya. Sekarang kan tadi sudah berantem, kemudian Raja sudah minta maaf kepada Restu. Menurut Restu yang dilakukan Raja itu benar atau tidak? Dia minta maaf. Benar. Dan Restu memaafkan. Ya. Maafkan dan berjanji setelah ini akan minta maaf lagi. Iya. Ada satu keyakinan kelas kita adalah saling menyayangi. Tadi yang Raja dan Restu lakukan itu bukti saling menyayangi apa tidak? Tidak. Ternyata ada satu keyakinan di kelas kita bahwa semua siswa kelas 5 harus saling menyayangi. Bukti kita saling menyayangi itu adalah tidak usil kepada teman. Tadi Raja sudah melakukan kesalahan, dan Restu juga melakukan sebuah kesalahan. Karena diusilin sama Raja, Restu tidak bisa menahan dirinya. Akhirnya Restu marah dan melempar buku Raja, sehingga lepaslah kulit bukunya. Tetapi tadi Raja sudah memberikan alternatif untuk memperbaiki bukunya dengan cara kliknya. Padahal Restu tidak bisa melakukan itu, tapi Raja mau membantu ya, mau membantu. Oke, jadi setelah ini Ustazah berharap antum berdua tidak melakukan hal yang sama lagi dan tetap berteman setelah ini, dan akan terus menyayangi antara keduanya. Tidak keduanya saja, tapi menyayangi semua teman-teman yang ada di kelas dan siap membantu jika teman-temannya butuh bantuan. Oke, terima kasih Raja dan Restu atas diskusinya hari ini. Ustazah berharap besok tambah semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja. Perkenalkan nama saya Raja. Kami dari SPIT Buahati kelas 5A. Terima kasih Ustazah telah membantu kami untuk menyelesaikan kesalahan kami dan mencari solusi. Kami berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan selalu membantu dan menyayangi. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fatania Ilaradati dari kelas 5A SD Trimasi. Saya senang sekali berdiskusi bersama Ustazah tentang kesalahan saya. Saya berjanji tidak akan bermain dan bergadang larut malam.